Awai Lovers. Ya, ketemu lagi di acara Dapur Awai dengan saya Rahma. Iya. Ya, jadi di sini ada teman kita yang baru. Minggu lalu di episode sebelumnya ada Betty yang motong-motong daging. Sekarang ada Leni. Mereka adalah tim kita di bagian dapur, yaitu di dapur goreng, di bagian persiapan yang paling penting di restoran Awai. Dan episode hari ini kita akan membahas cara membuat cabai, yaitu cabai potong ala restoran Awai, dimana yang kita tahu kalau makan mie atau misalnya makan yang ada sup-supnya gitu, kelezatan cabai itu cukup penting. Jadi di sini bisa dilihat bahan-bahannya. Saya jelasin dulu bahan-bahannya. Di sini bisa dilihat ada cabai keriting, cabai merah, ya. Cabai merah ini juga macam-macam. Ada yang cabai tali, cabai yang gede-gede. Nah, tapi kira-kira untuk cabai merahnya bisa yang seperti ini. Terus ada cabai rawit yang hijau. Ya, bisa dilihat. Jadi pilih cabainya juga harus pilihan. Jadi banyak orang misalnya pengen bikin cabai tapi cari cabainya tuh yang kurang bagus kualitasnya. Misalnya kualitas cabainya yang masih muda ataupun yang sudah agak membusuk, nah itu juga akan mempengaruhi cita rasa. Berikutnya adalah cabai caplak, ya. Jadi cabai caplak ini juga cukup penting di dalam komposisi cabai kita supaya sensasi harum, ya. Jadi yang paling harum dari ketiga cabai ini adalah cabai caplak itu sendiri. Nah, kenapa harus dicampur? Jadi setiap varietas cabai itu kan punya rasa yang berbeda-beda. Jadi cabai merah itu rasanya tidak terlalu pedas, tetapi dia cukup enak untuk digigit, kira-kira seperti itu. Nah, untuk cabai rawitnya sendiri itu dia sudah masuk ke crunchy, ya, crunchy, tapi belum menaikkan aroma dari si cabai merah. Nah, itu adalah tugas dari si cabai caplak ini tadi. Kita masuk ke tekniknya karena saya sebenarnya bukan ahli cabai, hanya bereksperimen dan menemukan komposisi untuk sambal kita itu adalah kombinasi dari 3 cabai ini. Oke, kita lanjut untuk komposisi lainnya. Kita itu mencampurkan gula dan garam. Di sini juga nanti ada es batu, bisa dilihat ketika cabai-cabainya sudah selesai dipotong, nanti akan kita racikan. Jadi kita lanjut ke tekniknya. Ini para ahlinya. Jadi potongan cabenya kira-kira seperti ini. Sangat disarankan untuk memakai sarung tangan plastik karena cabai itu sifatnya panas, ya, cukup panas. Apalagi ini kan cuma dikit nih, kalau kita bikin tuh lumayan banyak komposisinya. Bisa sampai 5 kilo, 8 kilo, tergantung ya. Ini cabainya masih fresh dari pasar. Sebaiknya tidak dicuci dulu sebelum dipotong, agar lebih memudahkan dalam proses pemotongan. Jadi nggak basah-basah gitu, dan tangan juga nggak pedes gitu, nggak licin. Di sini bisa dilihat, jadi ada ujung-ujung dari cabenya itu kita kesampingkan, ya. Jadi untuk juga menjaga keselamatan kerja, kerapian dari cabai-cabai itu sendiri. Biasanya yang ujung-ujung begini kita buat untuk nanti cabai gilingnya. Nah, di konten kali ini, di episode kali ini kita tidak membahas untuk cabai gilingnya, kita fokus ke cabai potongnya. Potongannya juga tetap sama. Jadi salah satu cara Awai untuk mempertahankan kualitas adalah memastikan bahan bakunya itu tetap fresh.
sampai ke cabenya. Hal sekecil apapun sangat kita perhatikan dalam mempertahankan kualitas mie pangsit Awai. Jadi kita bagi menjadi 2 tim. Sama ya, persis seperti cabai merahnya tadi. Kita lanjut ke cabai rawitnya di sini. Juga cabai caplaknya. Jadi warna-warna dari makanan itu juga sangat penting untuk menaikkan selera makan. Ya, ini sudah hampir selesai dipotong-potong. Kita akan masuk ke proses berikutnya, yaitu proses pencucian cabenya. Nanti di rumah para Awai lovers bisa cucinya di keran cucian piring, tapi pastikan dengan memakai wadah. Di sini kita gantikan dengan air diisi dimasukkan ke dalam ember. Setelah kita cuci, kita saring, kita masukkan ke dalam wadah. Bisa dilihat warnanya sudah bercampur, menarik sekali. Aromanya juga cukup harum. Jadi yang membuat kita itu tetap bertahan dari tahun 1948 sampai 2021 adalah mempertahankan cita rasa, keharuman makanan, dan kualitas bahan baku yang tetap fresh sampai ke lidah para pelanggan. Sambil diaduk agar merata. Nah, untuk gula dan garamnya ini kembali ke selera lidah masing-masing. Jadi ada orang yang suka cabenya itu pedas manis, ada orang yang suka cabenya itu pedas asin ataupun pedas asam manis, kayak nano-nano gitu, nano-nano rujak. Ya, setelah diaduk sampai rata, kita tambahkan es batu. Jika sudah jadi boleh dicicip, jadi disesuaikan dengan selera masing-masing. Kira-kira seperti ini bentuk jadinya, dan ini bisa disimpan di freezer. Jadi kalau ada yang mau bikin acara di rumah, pengen bikin agak banyak, itu bisa disimpan di freezer selama maksimal itu 1 minggu. Karena bagaimanapun cabai itu kan sifatnya bisa layu ya, jadi semakin layu rasanya semakin tidak enak.
saya minggu lalu nggak sempet di episode sebelumnya tuh karena buru-buru nggak sempet ngobrol ya. Kalau kemarin kan sempet ngajak ngobrol Bang Hendrik sama Kakak Akia. Jadi kemarin Betty tuh belum sempet ngobrol ya. Ya, Betty udah berapa lama di dapur Awai? 3 tahun. Ya, 3 tahun. Gimana Bet perasaannya perasaannya ketika bekerja di dapur Awai? Terima kasih sudah berbagi perasaannya, pengalamannya. Terus satu pertanyaan lagi, susah nggak belajar bekerja di dapur Awai? Yeay, ya. Jadi bagian dari pelayanan itu juga bisa dengan memasak ya. Ya, jadi sangat puas sekali rasanya jika masakan kita itu dinikmati oleh banyak orang, para pelanggan setianya Awai, termasuk staf sendiri ya. Ya, terima kasih sudah berbagi pemikirannya dalam menghadapi pekerjaan. Ya, kalau mau dilihat sulit, ya tadi sulit ya. Tapi kalau mau disyukuri dan kitanya tetap mau belajar, semua akan lebih mudah. Ya, terima kasih ya Bet ya. Oke, kita lanjut sama ini Kakak Leni. Kakak Leni itu sudah berapa lama? Nah, Kak Leni itu di Awai Es Parman. Nah, kalau Kak Betty itu di Awai Padang Bulan. Ya, untuk Kak Leni silahkan Kak Leni. Udah berapa lama kerja di Awai? Wow. Cukup lama, yeay. Lama-lama ya rekan-rekan di sini ya. Gimana perasaannya kerja di bagian? Nah, kalian ini lumayan spesial, sebenarnya sama kayak Kak Betty juga. Jadi dari frontliner, dari dulu service table ya, terus masuk ke area kasir, kemudian juga lanjut ke area dapur ya. Cukup banyak area yang dikuasai dan hari ini berlabuh ke dapur menjadi orang pilihan ya. Dan kalian ini juga sama ya, bahkan kalian itu sempet training di admin, jadi kerennya skillnya tuh banyak banget. Nah, hebatnya saat ini kalian itu bisa bertahan di area dapur ya. Salah satunya karena apa Kak? Boleh dibagi di sini? Masak dan yang lain-lain. Ketika saya banyak belajar. Iya. Terus perasaannya gimana Kak? Dari pengalaman itu kan banyak belajar jadinya. Perasaannya dalam belajar itu gimana? Pertama-tama sih sulit karena belum pernah melakukan pekerjaan yang saya kerjakan di awal sebelumnya. Pertama sulit, tapi lama-kelamaan setelah saya menjalani lama-lama saya menjadi enjoy menjalani. Jadi enjoy. Boleh tahu nggak rahasianya enjoy itu kapan mulai enjoy, terus kapan mulai merasa aku sudah nyaman gitu dengan pekerjaanku? Ketika pekerjaan itu sudah dapat saya kerjakan dengan baik dan saya kendalikan. Oh, berarti sudah bisa coping ya, sudah bisa mengatasi pekerjaan itu ya. Iya. Kira-kira di tahun keberapa waktu itu? Kalau boleh tahu? Nggak tahu pasti ya. Iya. Tapi keren sekali, sudah 5 tahun. Saya juga senang sama rekan-rekan di sini. Kemarin juga Kakak Akia itu sudah 8 tahun ya. Ya, dan Abang Hendrik itu juga sudah 5 tahun lebih. Jadi cukup menyenangkan melayani para pelanggan bersama mereka. Dan balik lagi ke Kak Leni tadi, saya belum sempat tanyain. Boleh tahu nggak alasan kenapa Kak Leni itu tetap betah untuk
bekerja di sini, kira-kira seperti itu? Pertama alasannya tergantung dimanapun kita bekerja, kalau masalah dengan karyawan atau dengan bos sendiri pasti ada. Iya. Tapi ketika saya di awal, saya belajar menghargai pekerjaan. Terutama dulu saya sulit. Pertama merantau ke Medan, saya dulu sulit dapat pekerjaan. Dan selama 5 tahun di Medan, saya pernah kerja sebelumnya di Amazon dan yang sekarang di AW, dan sampai mudah-mudahan selamat. Amin, iya. Jadi rahasia kali ini adalah menghargai apapun yang dia miliki hari ini dan sungguh-sungguh bekerja ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi sekian sharing-sharingnya. Kenapa saya juga mengulik orang-orang di dapur Awai, di balik dapur Awai, karena sungguh mereka juga orang-orang yang berjasa dalam proses mempertahankan kualitas cita rasa dari mie pangsit Awai itu sendiri. Jadi kolaborasi tim yang sangat baik. Terima kasih sudah berbagi perasaannya, pemikirannya di sini. Dan saya juga ingin mengajak para pelanggan untuk mengenal lebih jauh lagi orang-orang yang ikut membantu kita dalam mempersiapkan menu-menu yang kita jual setiap harinya. Jadi sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel kita Awai Sin 1948. Ups, salah. Awai Official. No, salah juga. Awai Sin 1948 Official. Is it right? Yeay. Ya, salah sebut, nggak apa-apa, nggak usah di-cut ya kan, it's natural. Jadi saya ulangi lagi, jangan lupa like, ayo dong, like dong, ya. Like dan subscribe channel kita Awai Sin 1948 Official. Ya, di Instagram, YouTube dan juga media sosial kita lainnya. Ya, terima kasih untuk Bapak kameramen. Terima kasih untuk rekan-rekan lain yang nggak ada di sini tapi ikut mempersiapkan. Boleh saya sebutin namanya, tadi ada Kakak Akia, Abang Hendrik dan juga Kakak Lasroha. Nah, minggu depan di episode berikutnya Kak Lasroha boleh diajak terlibat ya. Jadi untuk minggu depan masih rahasia topiknya. Jadi silahkan selamat bersabar menunggu di episode selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.